dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, yakni kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. In kunta taqsidu bi talabil ilmil munafasata ayil mughalabata wal mubahat ayil mufakharah wat taqadduma 'ala al aqrani wastimalata wujuhin nasi ilaika wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka. Jamaah sekalian, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani mengutip perkataan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan, jikalau kamu di dalam menuntut ilmu, yakni ketika mencari ilmu, yang kamu tuju, maksud kamu di dalam kamu menuntut ilmu itu adalah untuk bersenang-senang, yakni untuk bermegah-megahan dengan ilmu tersebut. Sebab dengan ilmu seseorang bisa mendapatkan apa saja di dunia ini dengan ilmu yang ia miliki. Maka ketika seseorang itu menuntut ilmu, tujuannya untuk itu, setelah dia dapatkan ilmu itu lalu dia pakai untuk bermegah-megahan, dia pakai untuk bersenang-senang, kemudian al-mufakharah dia pakai untuk perkara yang dia sombongkan untuk orang lain. Setelah ilmu ia dapatkan, maka ilmu itu ia sombongkan, merasa dirinya lah orang yang paling berilmu, merasa dirinya lah orang yang paling taat, merasa dirinya lah yang paling kaya. Setelah ia mendapatkan kekayaan melalui ilmu itu, wat taqadduma 'alal aqrani, atau tujuan dia menuntut ilmu itu supaya menjadi orang yang terdepan di kalangan teman-teman sejawat, di kalangan orang-orang yang sama seperjuangan, ingin menjadi orang yang paling utama atau menjadi orang yang dipandang orang lebih daripada yang lain di kalangan mereka, di kalangan apa saja dalam perkara-perkara kehidupan. Bila tujuannya itu untuk menjadi yang lebih utama di antara mereka itu dalam makna yang tidak benar, yakni bukan berlomba-lomba di dalam kebaikan, tetapi dalam hal menunjukkan kesombongannya, wastimalata wujuhin nas ilaika, atau ketika ia menuntut ilmu itu tujuannya untuk supaya orang condong kepadanya, supaya orang lebih condong kepadanya dan tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, karena dalam ketegasan-ketegasannya seolah-olah pendapatnya saja yang betul. Jikalau itu yang menjadi tujuan orang itu di dalam menuntut ilmu, wa jam'ahu tamid dunya, atau ketika kamu menuntut ilmu itu tujuanmu untuk mendapatkan kekayaan duniawi, fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika, maka saat itu sesungguhnya engkau tidak menuntut ilmu, tetapi engkau sedang berusaha untuk meruntuhkan agamamu sendiri dan menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi terlihat seperti berjuang, semua orang tertipu seperti betul-betul berjuang, tetapi karena rusak hatinya lalu tujuannya berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah saat itu dia tidak sedang memperjuangkan agamanya, tidak sedang mencari ilmu, tapi dia sedang berusaha untuk meruntuhkan agamanya sendiri. Sebab orang yang seperti ini ketika nanti telah mendapatkan ilmu, maka ilmu itu akan digunakan untuk melakukan sesuatu yang justru bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh hukum-hukum agama. Maka kita sangat memperhatikan ini. Wa bai akhiratika bidunyaka, dan pada saat itu sebenarnya engkau sedang menjual akhiratmu dengan dunia. Jadi akhirat itu kita jual. Fasafqatuka khasiratun, maka jika hal yang demikian itu yang ada di dalam jiwamu, sungguh jualanmu itu adalah jualan yang rugi. Kehidupan kita adalah kehidupan yang rugi. Di dunia ini kita ibarat
menjual sesuatu dan yang membelinya itu Allah. Apa yang kita jual? Raga kita, harta kita, waktu kita, kita jual di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya. Lalu Allah membelinya dengan apa? Dengan Jannatul Firdaus. Allah membeli, menukar semua usaha-usaha itu dengan surga yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Tapi kalau niatnya salah, menyimpang, maka dikatakan daganganmu itu dagangan yang rugi. Wa tijaratuka ba'iratun, dan perniagaanmu itu perniagaan yang tiada laku. Memangnya siapa yang mau beli? Dia sudah dibeli orang di dunia, sudah habis dengan pujian orang, sudah habis dengan tujuan-tujuan duniawinya. Sedangkan pembeli hakikatnya itu adalah Allah. Allah lah yang membeli semua usaha kita ini dengan memberikan surga dan memberikan ampunan serta menjauhkan daripada neraka. Dikatakan di sini wa tijaratuka ba'iratun, jualanmu itu tidak laku, jadi sia-sia saja. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanik, dan lebih parah lagi, jika niatmu salah seperti itu, maka orang yang mendidikmu adalah orang yang sedang membantumu untuk melakukan kemaksiatan. Maka dahulu kalau kita belajar, kita baca dalam kitab-kitab para ulama, ada orang datang dari mana ingin belajar. Guru-guru yang soleh itu bisa melihat dari mata orang itu, dipanggil dulu, dilihat, betul ingin belajar? Betul. Mereka berdoa, guru-guru itu berdoa melihat ini kira-kira kalau dididik bakal jadi orang soleh atau tidak. Sebab kalau dia didik kemudian ilmunya digunakan untuk perkara-perkara yang tidak benar, maka pada saat itu gurunya itu sedang mengajari dia untuk menghancurkan agama. Maka guru-guru yang soleh, kita baca di dalam kitab-kitab mereka itu, ketika datang murid-murid dari berbagai negeri, mereka sholat istikharah dulu, bakal diterima nggak kira-kira jadi murid ini. Itu zaman dahulu, sebab orang-orang soleh masih banyak. Mereka lihat, bahkan mereka bisa membaca bagaimana apa yang ada di dalam gejolak jiwa hati orang itu. Kalau dia orang yang berlumuran maksiat tapi niatnya benar, diterima, engkau adalah muridku. Dilihat lagi orang yang sudah sangat taat tapi di dalam hatinya ada bibit yang Allah bukakan melalui kasat mereka bahwa orang ini kelak akan menjadi orang yang merusak agama, lalu mereka tolak itu menjadi murid. Itu orang-orang zaman dulu, karena kesolehan dan kebersihannya bisa melihat begitu. Tapi kita sekarang hanya bisa mengingatkan, karena kita tidak bisa menembus hati orang. Kita nggak bisa melihat siapa orang-orang di antara kita yang ikhlas dalam menuntut ilmu itu karena Allah. Tetapi kita wajib untuk berprasangka baik, dan kita sedang berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu. Jadi demikian. Jadi seorang guru itu tanggung jawabnya luar biasa. Maka adab itu di dalam ajaran para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah diutamakan, lebih utama daripada ilmu itu sendiri. Sebab dengan adab orang akan menggunakan ilmunya di jalan yang benar. Tapi orang yang tidak beradab, ilmunya yang tinggi justru akan merusak agamanya. Wa syarikun laka fi khusranika, nah gurumu itu siapa yang mengajarimu berbuat demikian itu adalah syarikun laka, sekutumu di dalam melakukan kemaksiatan itu. Wa huwa kaba'in saifi min qati'in tariqin, lalu gurumu itu laksana orang yang menjual pedang kepada seorang perampok di jalanan. Dia punya ilmu, dia punya pedang dijual, lah tahu perampok dikasih pedang yang dia jual digunakan oleh orang itu untuk merampok di jalan-jalan. Wa man a'ana ala maksiatin, ini poinnya dibawa pulang. Wa man a'ana ala maksiatin walau bisatrin kalimatin kana syarikan lahu fiha, maka barang siapa yang membantu seseorang dalam melakukan kemaksiatan walau dengan satu isyarat saja atau dengan satu kalimat saja, kana syarikan lahu fiha, maka ia bersyarikat terhadap orang yang melakukan keburukan itu. Begitu juga di dalam hal ketaatan, barang siapa yang membantu di dalam ketaatan walau dengan satu isyarat, walau dengan satu kalimat, maka ia bersama orang itu di dalam kebaikan. Andai orang itu masuk surga, ia pun akan ikut ke dalam surga.
Maka Nabi SAW juga bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan saja, maka ia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita angan-angan direnung-renungi kalimat-kalimat mutiara yang sangat berharga ini, yang keluar daripada jiwa-jiwa yang suci, yang mereka hidup telah menghabiskan usia mereka dalam kebaikan, yang telah mengakhirkan hidup mereka di hadapan manusia yang banyak dalam keadaan yang baik. Bahkan kewafatan mereka, Imam Al-Ghazali ini, adalah telah diketahuinya sebelum kewafatannya itu sendiri. Jadi besok mau wafat Imam Ghazali itu hari ini ke pasar bersama adiknya, seorang imam juga. Lalu kemudian setelah sholat subuh dipanggil adiknya itu, mana kain kafan yang kemarin sudah dibeli? Adiknya ikut saja, menuruti, karena tahu nih imam nih yang sudah melalui luar biasa riyadhah dan ibadah-ibadah, dan telah tahu keilmuannya, ikut saja. Digelar menghadap mihrab ke kiblat, digelar. Lalu berpesan, nanti setelah aku wafat jangan kuburkan aku sebelum itu si A, si B, si C datang ke sini ikut menyolatiku. Adiknya itu bingung. Semua orang yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu ada di negeri yang lain, bukan di negaranya. Ada yang Sam, ada yang Syria. Kalau berjalan di sana itu kurang lebih 2 minggu baru sampai ke tempatnya itu. Bagaimana seandainya wafat, kok harus menunggu mereka? Tapi percaya dengan kakaknya, dua-duanya ulama, adiknya Imam Al-Ghazali. Iyakan saja. Lalu digelar kain kafan, dia tidur. Ya Allah, aku sudah siap kembali kepadamu, wafat. Itu Imam Al-Ghazali. Lalu adiknya bingung, ini bagaimana ini? Enggak boleh disolatkan, dikubur, kecuali telah datang orang-orang yang disebutkan tadi itu, orang-orang wali-wali semua, orang-orang besar, para ulama. Dikafani, dimandikan. Setelah orang berkumpul menyolatkan, orang yang sudah disebutkan itu sudah ada di depan rumahnya. Itu Imam Al-Ghazali. Ya, mereka dikenal semua sebagai seorang para wali-walinya Allah. Mutiara ini keluar dari mana? Bukan keluar daripada lisan yang bermaksiat, bukan keluar daripada lisan yang lalai, tapi keluar daripada orang yang telah mengamalkan secara sempurna sunnahnya baginda Nabi SAW, telah melalui kehidupan dan semua perkara keilmuan telah dilalui. Kitab fikihnya sudah diselesaikan semuanya, kitab adab sudah dihabiskan, kitab dalam ilmu tasawuf telah sampai pada puncaknya Ihya Ulumuddin. Selesai semua itu, mengajar menjadi rektor di usia mudanya di Nizamuddin namanya. Nah, namanya sebuah universitas pertama kali, namanya Nizamuddin, tempat ulama-ulama belajar. Beliau menjadi rektor pertama kalinya, menjadi pemimpin ulamanya pada saat itu, pada usianya yang masih sangat muda. Jadi semua itu sudah dilaluinya, lalu kemudian beliau wafat. Bayangkan ada orang seperti itu, tahu